ituin. Kan wartawan biasanya nanya tuh, ada nanya kan. Iya nanya, kata dia apa? Tes kejantanan. Oh, mengetes kejantanan, motifnya. Cuma dia dalam bahasa dia nyoba-nyoba gitu ke anak kecil. Makanya kan wartawan di situ pada marah. Kurang ajar ngetes kejantanan segala macem. Hati-hati, orang-orang hati-hati. Padahal nggak nyebutin nama, nggak posting foto, langsung disamperin sama Iya, diancam. Kalau kamu masih bikin status, akan dilaporkan. Keadilannya. Dengan sangat saya mohon keadilannya. Kasus ini sudah 1 bulan. Diapain sama ditanya pas Depok mana? Kan dari sebelah tuh ya diambil. Kayak gimana coba prakteknya? Di ini begitu gini. Dicium apanya yang dicium? Saya laporan ke RT, udah tahu itu mengakui, malah RT sama RW yang sekitar sini tuh pengennya damai, kan nggak bisa damai. Tenopi, anak aku tuh ada kekerasannya, ada pemaksaannya, diinjek kakinya, dipaksakan untuk si pelaku itu sambil dicium-ciumin. Sari pengen kelamin aku, tiba-tiba aku dikasih uang 5.000. Terus dia bilang, jangan ngomong-ngomong ya gitu. Iya, jangan ngomong-ngomong, dibilangin sama mamahnya ya, sama papahnya. Oh, jelasin udah lancar banget ya, Bu. Padahal dia anaknya belum lancar baca juga, belum lancar. Terus kalau misalnya lesengan juga tiap setahun sekali perpisahan sekolah gitu, dia hafalan nggak hafal. Tapi dengan jelasnya dia. Iya. Makanya pas awal-awal mah dari tidur dia sering nggak nyaman tidurnya. Dari sekolah dia sering males-malesan, harus nangis dulu. Terus jadi kayak anak kecil di bawah 3 tahun, dia beli mainan sama adanya dipatahin, adek dia setahun 8 bulan sama dia dipatahin, marah minta ganti sambil nggak mau gantiin cepetan. Jadi seperti itu awal-awal. Maka sayanya langsung sering seminggu sekali tiap Rabu saya ke Cibinong. Saya ingin berobatin. Tapi sekarang udah oke, Bu? Udah. Nanti kalau butuh bantuan Tenovi, nanti info ya. Oke. Nah, terus Bu, pas press release apa katanya, Bu? Pengakuan pelaku? Iya, dia mengakui. Ngomongnya mah gimana tadi kata itu? Wartawan. Bukan, mengakui si itunya. Ituin. Kan wartawan biasanya nanya tuh, ada nanya kan. Iya nanya, kata dia apa? Tes kejantanan. Oh, mengetes kejantanan, motifnya. Cuma dia dalam bahasa dia nyoba-nyoba gitu ke anak kecil. Makanya kan wartawan di situ pada marah. Kurang ajar ngetes kejantanan segala macem. Berapa tahun? 15 tahun? 15 tahun, tapi belum sidang, tinggal nunggu sidang sama ini. Pas itu tuh keluarga pelaku tuh pas saya mau naik ke PPA, dia mau turun, dia bilang gini, biarin udah, kita mau udah dapat ini. Langsung ngeliat saya, dia langsung diem. Maksudnya dapat itu dapat apa nggak tahu. Dapat apa maksudnya? Nggak tahu, dapat barang bukti kali, nggak tahu buat dia kali ya. Jadinya masih, jadi si keluarga pelaku tuh masih belum terima. Belum terima, nggak nerima itunya, mertuanya tuh nggak nerima dia. Itu mantu-mantunya, anaknya? Menantunya sama anaknya. Itu menantunya kan awalnya pas saya kejadian ini udah selesai
mediasi di kampung ini, saya ngamuk karena ini ada bukti baru dari si Wawan itu juga ternyata megang ini. Saya gedor tuh rumah kontrakan itu jam 1 malam, soalnya saya pikir gini, masa saya nggak bisa tidur, dia dengan Tidur seenaknya enak-enak. tidur nyenyak, saya gedor langsung ini cepet-cepet ke polsek. Pak, maaf Pak, tuh ada itu Pak terhadap anak di bawah umur, bukannya udah lagi proses Polres. Enggak Pak, ini beda lagi, kan emang benar beda lagi bukti baru karena saya laporin cuma 1 ya. Udah gitu kata polsek, ya udah ayo mari kita ke sini, katanya pada ke sini nih 4 orang. Ada penangkapan tuh malam itu, untuk ditangkap sampai 2 minggu, tapi untuk dijamin sama menantunya malam itu juga keluar. Berkeliaran bebas juga Kak. Yang ini. Berkeliaran bebas banget, dia tiap hari dia nongkrong pinggir jalan, dia ngerokok, dia kalau sore bisa sepedahan olahraga dia. Sedangkan setiap melihat korban dia melototin. Kan pasti akan melihat korban karena rumah korban di sini, rumah neneknya tadi yang kakak parkir di daerah situ. Jadi dia sering ketemu, dia melotot. Oh, jadi penangkapannya nggak bareng? Sama apa? Sama, penangkapannya sama. Pas di kejadian saya Enggak, lapor. maksudnya yang satu ditahan, satu enggak kan? Iya, iya sama polsek. Sebelumnya berarti cuma 1 doang penahanan? Iya, karena Kenapa? yang ini katanya dijamin sama menantunya. Siapa Jadi menantunya? itu Kak, dari awal kita tahu 9 Agustus itu kita tahu info ini, terus kita dibantu sama ibu ini juga, sahabatnya ibu korban ini, ngepost di Facebook, hati-hati orang-orang hati-hati, padahal nggak nyebutin nama, nggak posting foto, langsung disamperin sama Iya, diancam kalau kamu masih bikin status akan dilaporkan. Dia siapa? Gak tau, dia emang agak lain emang dia tuh. Itu. Dia siapa? Maksudnya polisi Jadi bukan? kita tuh Bukan. harus bungkam semuanya. Jadi pantesan kita tuh nggak didukung sama warga karena mungkin takut sama menantunya ini. Jadi kita tuh suruh bungkam. Sedangkan kita ibu korban aja hampir gila Kak. Dia ngobatin anaknya bener-bener berjuang. Harus jual-jual tip dulu untuk ongkos masuknya. Jadi si anak ini setiap mau perjalanan harus ini dulu Kak, ke Indomaret dulu, harus ini dulu. Setidaknya kita harus punya pegangan itu 100.000 buat bensin gitu. Sedangkan pas kita pulang dia enak-enakan lagi nongkrong, sedangkan warga semuanya nggak ada yang negur dia untuk diamanin dulu di rumah. Maksud kita tuh amanin dulu di rumah. Jadi keluarganya sama warga tuh nggak punya empati Kak. Jadi kita benar-benar berjuang, si ibu ini sendirian berjuang. Kalau bukan aku yang ngantar sebagai adanya, aku antar, aku juga bawa anak kecil. Jadi kita benar-benar kehujanan, pulang kalau berangkat tuh kita kepanasan. Jadi kita tuh benar-benar nggak ada dukungan sama sekali Kak. Dari warga sekitar ya? Iya, dari warga sekitar. Jadi seakan-akan mereka tuh tutup telinga, padahal kan ini untuk masa depan anak-anak juga, bukan kita. Betul. Anak kita aja. Kita juga nolong anak kampung ini biar aman. Iya. Karena ini tuh predator, penyakit yang akan menular. Kita takutnya kalau terus dibiarkan. Misalkan kita nantinya kita dipanggil Allah duluan, nanti gimana ke depannya kalau ini terus masih belum ditindak gitu kan. Kita mikir panjang dari situ. Jadi mau capek mau apa, kita tetap walaupun kita rutinin seminggu sekali itu ke PT PPA. Kita rutinin walaupun misalkan udah membaik, kita rutinin karena kita tuh pengen tahu perkembangan kasusnya. Kita rutinin. Jadi seakan-akan warga tuh gini, susah sih ya berhadapan sama orang punya. Jadi seakan-akan, jadi sebenarnya dilaporin gak sih? Kok masih berkeliaran? Jadi gitu neken kita, semuanya neken kita. Sedangkan harusnya kan kita sama-sama yuk. Iya, kita bantu gotong royong. Iya, kemana kita harus tahu pelaku ini ke Polres, ayo sama-sama. Jadi warga tuh susah sih ya berhadapan sama orang punya. Jadi seakan-akan punya kita tuh hampir gila Kak saat itu. Kita dibikin gila sama si pelaku ini sampai dia kan jual es teh. Jadi nggak jualan Kak 2 minggu, kita pada nggak tidur. Aku juga kan sebagai adiknya ya jadi ikut-ikutan, aku juga mikirin. Jadi pokoknya kita sedih aja, cuman yang bantu dia tuh cuman keluarga, kerabat, udah segitu doang. Susah kita minta bantuan, jadi mungkin karena nggak enak sesama tetangga atau apa, tapi kan kalau kelakuannya bejat mah ya Kak, nggak boleh nggak enak nggak gitu. Dan yang bisa jadi korban padahal anak-anak
yang lain juga gitu loh. Iya, maksudnya kita sama-sama ayo speak up biar itu berhenti. Ini tuh takutnya kalau tidak ditindak bakal ada orang yang ngikutin, pelaku lain pun akan ngikutin. Iya. Terus tanggal 11 saya langsung laporan ke Polres, tanggal 12 saya visum, tanggal 13 ini penangkapan malamnya. Tapi dibebaskan di Polsek sini. Dibebasin. Karena jaminan katanya ini masih dalam proses Polres, nggak bisa ditahan, terus ditambah ini lagi sakit katanya. Oh, jadi alasannya. Padahal besoknya dia nongkrong lagi pinggir jalan, keliling kampung sampai melewati rumah ibu korban, rumah neneknya dilewatin, dia pura-pura batuk. Jadi dia tuh kayak seakan-akan nantangin ya? empati, nantangin. Iya. Nantang, kita mah diem, kita sekeluarga nggak ada kak nyolek muka dia sejari pun nggak ada kak, dia mah masih mending kak maksudnya, tapi dia benar-benar nggak punya empati, dia dan keluarganya sama sekali nggak punya empati ke kita. Maksudnya kayak hal biasa nih, gua ada yang nolong gua nih, gua keliling juga nggak apa-apa nih, nggak ada yang negur gua, jadi kayak kita tuh nyari keadilan tuh susah, sampai akhirnya ibu korban ini udah hampir depresi, akhirnya dia minta bantuan ke Bapak Gubernur. Akhirnya itu bantuan kita yang terakhir kali itu. Biarinlah, kata ibu korban, biarinlah gua malu atau apa, ini demi anak gua, kata dia gitu. Akhirnya dia nekatin diri untuk bikin video untuk diupload di Facebook. Alhamdulillahnya kita tadinya butuh bantuan itu satu keluarga bersatu, ternyata Allah maha baik, ternyata ribuan orang yang membantu dia untuk nge-share juga. Iya, nge-share. Iya. Akhirnya rame viral ya. Akhirnya ramai viral. Akhirnya langsung ada penangkapan malamnya. Oke, jadi sudah press release dan nanti tinggal tunggu sidang. Katanya sidang tanggal berapa, Bu? Belum ditentuin. Belum ditentuin karena masih proses pembuktian ya? Atau Udah. seperti apa? Pembuktian udah itu menyimpan uang yang 5.000 karena dikasih uang 5.000 ya sama si itu pelaku. Bajunya juga udah Sama diambil baju ya? udah diambil. Udah semua. Terus Udah setelah beres. itu, Tinggal nunggu sidang. ya sidangnya katanya estimasi tanggal berapa? Itu harus dipantau ya? Harus dikawal. Tanggal berapa kira-kira? Belum ditanyain lagi. Itu juga kesininya belum datang penyidiknya untuk TKP di sini. Iya, TKP dulu di tempat. Oke. Yang penting pelaku sudah tertahan dan estimasi 15 tahun ya. 15 tahun karena Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Terus nanti dikawal untuk kasusnya terus. Makanya makanya zaman sekarang mau viral no justice itu betul banget, Bu. Karena kalau nggak viral susah dapat keadilan di zaman sekarang gitu. Makanya dengan ibu speak up seperti ini, kakak speak up seperti itu bagus banget ya, supaya orang di luar sana yang mungkin keluarganya dilecehkan, dilakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, itu menjadi contoh, harus berani, karena berani itu penting banget. Ada sebagian keluarga contohnya tadi ya, nggak berani speak up, nggak berani ngomong padahal anaknya diapa-apain gitu. Itu kan bentuk ketidakadilan yang dibungkam karena ketakutan. Walaupun disabilitas, menurut saya dia selama bisa ngomong, dia bisa melakukan pembuktian, itu bisa jadi alat bukti dan pidana gitu. Ya, jadi siapapun yang melakukan tindakan yang salah itu ada hukumannya. Dan jangan pernah takut, Bu, kalau ibu dilaporkan. Tadi UU ITE ya, pencemaran nama baik, Bu. Jangan takut, itu kan bukan hoax, Bu. Kecuali hoax, ibu bicara ibu bohong. Nah, baru ibu mungkin takut. Selama ibu tidak hoax, ibu bicara kebenaran, dilawan terus. Kalau sekiranya nanti ibu butuh bantuan saya, terkait apapun, boleh hubungi saya aja, Bu. Terkait mungkin anaknya atau apa, insya Allah saya bisa bantu. Ya. Terus adiknya sekolah di mana? Di MI di mana tuh? Sekolah. Nah, sekarang mah lagi libur. Oh, lagi libur. Besok ya. MI apa sih, Bu? Madrasah? Iya. Oh, oke. Jadi kelas 2. Ibu kerja sebagai Jualan, biasanya suka jualan es di pasar baru untuk nambah-nambahin kehidupan. jualan es. Oke. Bapak, Bu?
Jaga Suami? security tiap malam Oh, jaga security tiap malam di mana Bu, maaf? di pabrik dekat rumah mertua. Di pabrik ini ban gitu, ban second apa gitu buat nanti diolah lagi, dijual lagi buat ke bengkel-bengkel. Ibu anak 2? Ada 4. Oh, ibu anak 4. Ini nomor 3. nomor 3. Nomor 1 sama 2 umur berapa, Bu? Nomor 1 16 tahun. Oh, udah besar. Suka ikut sama bapaknya. Oh, laki-laki. Yang kedua Kelas 5. kelas 5 SD. Ini ketiga Kelas 2. kelas 2. Yang satu, yang terakhir Mau 2 tahun. mau 2 tahun. Ya udah, yang penting pelaku sudah tertangkap dan mohon maaf saya juga baru datang ya karena banyak kasus hari ini aja. Tim saya Komnas itu ada di Polda Metro Jaya atas pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan sama bapak kandungnya gitu. Nah makanya kita masih banyak kasus yang apa ya, kalau kita bilang nih agak mengerikan di zaman sekarang. Kadang saya nggak habis pikirnya keluarga harusnya melindungi, tapi kok bisa melakukan hal tersebut ya. Kayak udah bukan manusiawi ya, kayak udah dirasuki dengan setan gitu loh melakukan hal tersebut. Tapi yang jelas insya Allah kita tetap berjuang untuk orang-orang membutuhkan. Jadi bukan cuma ODGJ aja. Kalau kita bisa nanganin kasus kayak gini, contoh perlindungan anak, karena kita juga bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak ya yang di Jakarta Timur. Jadi kita kolaborasi membantu anak, karena dimanapun saya juga punya anak, saya akan melindungi anak-anak Indonesia tentunya yang dilakukan tindak kekerasan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kita akan lindungi karena ada beberapa kasus juga seperti itu. Jadi apapun selagi kita masih bisa, kita bantu semampunya gitu, semaksimal mungkin. Ya, Adek ada lagi nggak yang mau diiniin? Mau diomongin? Apa nak? Masih mimpi-mimpi gitu nggak, kesel gitu apa? Enggak, nanti kalau ada apa-apa bilang ya. Iya. Oke, itu aja deh. Iya, terima kasih. Ya udah Bu, pokoknya intinya kalau Ibu butuh bantuan saya, Ibu info admin ya Bu. Iya. Apapun itu Bu, Ibu tinggal ngomong aja ya. Misalnya Ibu butuh apa, nanti info ke asisten saya, ke admin saya. Nanti insya Allah kita pendampingan terus ke depannya. Ya Bu? Ini sering ngeliat Tenopi kalau aku buka Facebook, kalau nggak di TikTok. Mama ini cantik banget. Iya. Amin. Nanti katanya mau ke sini. Mau ke sini mah kapan? Nanti udah gede mau jadi apa cita-citanya? Apa? Jadi kasir. Jadi kasir. Oh, kasir di mana? Hah? Indomaret. Kenapa kasir Indomaret? Megang duit banyak ya? Suka dengan jajanan aja. Ini tinggal di sini siapa? Di sini. Oh, Ibu. Oke. Ya udah, sehat-sehat ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Put my arms around you just to be close to you.